kalau misalnya aku dapet takdir yang lain, belum tentu mungkin pahala aku bisa sebanyak ini gitu loh. Kayak kebayang gak sih? Ini baru aku angkat di konten kemarin sih, kayak kalau misalnya hidup aku enak terus, ya belum tentu aku bisa sedekat ini sama Allah gitu loh. Karena journey ini biar gimana pun serius, tapi journey ini tuh kayak membawa aku lebih dekat kepada Allah. Boleh peluk gak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temani Nabila kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kalau teman-teman, ini enggak teman-teman aku nih kalau pengen mencari ilmu tentang Al-Quran mungkin ke sahabat Al-Quran gitu. Jadi gue gak ada Quran-Quran. Enggak, sebentar dong. Nah kalau orang yang satu ini spesifik banget. Kalau aku ngerasa pengen menumbuhkan rasa di hati, ketenangan, ikhlas, terutama ikhlas, tulus gitu. Aku mencari ke page orang ini. Beliau banget. Orang ini, si Teteh Gemas ini adalah salah satu content creator yang ketika aku pengen ngerasa becek hatinya atau justru pengen dibecekin hatinya supaya ikhlas, supaya tenang, akan banyak hal. Salah satunya tentang keluarga. Aku pasti mencari membuka konten orang ini, page si Teteh Gemas ini. Siapa lagi kalau bukan Rifa. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua kali datang ke studio temani. Yeay. Kali kedua datang ke studio temani, tapi yang pertama masih di Turangga ya. Yeah. Masih fase uji coba. Salah satu bintang tamu awal, fase-fase awal temani ketika pertama kali konten tuh adalah Rifa. Kemudian datang lagi ke sekarang dengan kondisi yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin. How are you, girl? Alhamdulillah. Better than ever. Alhamdulillah. Tanya balik dong. Oh iya, gimana kabarnya Tenab? Abis tadi udah ngobrol banyak di sana, jadi kayak gimana kabarmu? Serius tapi Alhamdulillah aku baik. Kamu konten bareng Rifa tuh yang pertama FYP kan? Iya. Lupa lagi. Konten konten bareng Rifa tuh yang pertama masuk FYP. Semoga kali ini juga ya. Amin. Semoga kebaikannya lebih meluas. Nah, hari ini kita bakal ngebahas khusus karena dari terakhir ketemu sama Rifa di studio hingga sekarang itu ada satu hal yang berubah dari Rifa. Sebenarnya udah dari dulu Rifa sering konten di sosial media, di Instagram. Tapi nggak istiqomah dan tidak rasanya isu yang pengen dibahas tidak terfokus sama satu hal. Masih general ya, tentang segala hal, tentang nikah lah atau menuju pernikahan lah, atau ta'aruf lah, atau nikah, itu semua. Enggak, lebih dari itu ya guys. Nah, about lives and everything. Tapi dari terakhir ketemu sama Rifa hingga hari ini, yang aku rasa adalah kontennya Rifa sudah mulai terfokus sama satu isu. Sandwich generation. Beda sama girls generation ya. Beda jangan dong. Salah. Jangan joget. Astagfirullah. Itu generasi kita. Kamu masih kan? Iya. Itu apa ya? Like my high school anthem. Oh my god. Serius. Yang mana? Coklat. Aduh, kita kenapa Gak boleh cerita. Aku juga dulu suka banget, guys. Kalian sekarang punya kan? Boleh dong. Sekarang kalian punya Blackpink. Kita punya cewek-cewek lebih banyak. Lebih banyak lagi cewek ya. Astagfirullahaladzim. Gak penting astagfirullah. Nah, jadi sekarang Rifa sudah fokus ketika ngonten itu di satu isu itu sandwich generation. Aku tahu Rifa ya secara background, ya sekedar tahu doang sih. Karena Rifa nggak pernah cerita secara langsung, secara tersurat ataupun tersirat kepadaku. Tapi aku suka dengar kalau Rifa itu punya background itu. Allah takdirkan seperti itu. Masya Allah gitu. Tapi aku tahu itu, tapi Rifa tidak pernah cerita. Bahkan ketika kita terakhir ngomongin soal hijrah story,
Riva tidak memasukkan kisah itu ke dalam cerita kita saat itu. Mungkin saat itu Riva emang belum siap. Jadi waktu kita syuting terakhir, tapping soal hijrah story-nya Riva, itu Riva bahkan tidak menyebutkan soal ini sama sekali. Aku sebenarnya pengen banget untuk ngulik, tapi kayaknya Riva tidak mau ke arah sana gitu. Karena jadi terlalu luas kalau waktu itu bahasannya. Jadi terlalu luas juga, mungkin Rivanya nggak siap atau tidak nyaman, I don't know. Itu mungkin hanya perasaanku saja. Nah tapi setelah itu, tidak lama setelah itu aku ngerasa Riva mulai istiqomah konten soal keluarga, soal Riva yang menjadi sandwich, ataupun Riva yang pandangan Riva terhadap being a sandwich generation gitu. Itu bener gak sih? Iya kan? Iya, jadi aku mulai ngonten istiqomah itu Januari kayaknya, kalau nggak salah Januari atau Desember tahun lalu lah. Tapi belum lama, masih baru insya Allah. Masih baru. Sekarang mulai emang spesifik pengen menggali soal itu kontennya? Sebenarnya nggak sengaja, jadi kayak nggak sengaja. Pertamanya karena aku nyobain bikin reels kan. Reels juga kayak aku topiknya masih ganti-ganti. Terus tapi ketika aku bahas itu, tiba-tiba boom, meledak. Nah, terus dari situ aku kayak dapat ilham. Oh, kayaknya memang ada pasar dakwah yang belum tergarap dengan serius gitu loh. Dan aku ngerasa aku relate dengan isu ini. Aku punya concern dengan isu ini. Jadi ya why not, kenapa gak kita seriusin aja. Dan ternyata memang seiring perjalananku ngonten itu ya terbukti ternyata memang banyak yang membutuhkan itu gitu. Dan aku ketika aku nyari benchmark, jujur aku susah mencari benchmark yang khusus membahas sandwich gen, karena biasanya yang membahas sandwich gen itu akun-akun financial planning kan. Ya kalau misalnya yang perspektifnya Islami itu akunnya financial planning tapi topiknya sangat beragam, nggak spesifikali bahas sandwich. Kalau misalnya yang non Islami itu banyak tapi perspektifnya tuh nggak, kurang Allah lah, ngerti gak sih maksudnya? Kurang Allah. Oke. Banyak yang perspektifnya tuh malah nyalahin orang tua, menyalahkan takdir, kayak I don't think that's productive gitu loh. Itu bukan mindset yang produktif gitu. Dan kayaknya harus ada orang yang masuk ke situ, dan I'm trying to gitu loh. You're trying to. Sebelum kita ngebahas kenapa, kayak pada akhirnya kamu ngonten soal itu pasti karena kamu relate dan punya pengalaman di situ. Kita bahas dulu, what is sandwich generation? Ini menarik. Sebenarnya definisi sandwich itu definisi yang dipahami orang-orang, itu bukan definisi bakunya. Jadi istilah sandwich generation itu pertama kali keluar tahun 1981 di sebuah jurnal. Lupa lagi gue yang nulisnya siapa. We can say, go on. Lupa yang nulisnya siapa, nanti aku cari ya. Jadi sebenarnya istilah sandwich generation itu mengacu pada ini, kalau di jurnalnya adalah generasi orang tua kita justru. Umurnya tuh bukan di 20 something, 30 something, tapi di sekitar 50 tahunan, yang mereka itu Dorothy A. Miller. Iya, Dorothy Miller. Mereka itu orang-orang yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya kan kalau misalnya anaknya aja udah umur 40-50, berarti orang tuanya udah in their 60s, 70s. Nah, mereka itu kan rata-rata udah pensiun, tapi kondisi kesehatannya udah menurun, yang udah butuh caregiver, yang udah nggak bisa, ya harus dibantu lah kesehariannya. Sedangkan orang-orang ini, orang-orang ini tuh mereka masih punya anak yang udah gede tapi belum bisa dilepas sendiri. Kayak misalnya udah kuliah, udah SMA. Mereka tuh kan practically udah gede tapi secara finansial belum mandiri. Atau yang udah menikah tapi baru awal membangun rumah tangga. Yang untuk housing kadang masih perlu disupport orang tua, biaya pernikahan kadang masih perlu disupport orang tua, atau butuh bantuan untuk mengasuh anak karena mereka bekerja gitu. Jadi sandwich itu sebenarnya mengacu kepada itu. Orang-orang yang terjepit di antara harus caregiving ke orang tua, tapi mengasuh anaknya tuh belum selesai gitu. Nah, itu sebenarnya itu definisi sandwich generation yang bakunya gitu, yang fase awalnya lah ya. Cuman yang dipahami orang-orang sekarang adalah sandwich generation itu adalah orang-orang yang bentar. Itu makanya kenapa sandwich karena dia ada di tengah-tengah. Iya, karena dia terhimpit di dua generasi atasnya dan generasi di bawahnya itu anak-anaknya gitu ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Dan iya, mereka tuh kalau misalnya definisi yang dipahami orang-orang sekarang itu cenderung orang-orang yang siapapun itu yang menanggung orang tuanya atau keluarganya selain
keluarga inti. Maksudnya keluarga itu tuh selain istri dan anak-anak gitu. Terlepas dari mereka single atau udah menikah dan udah punya anak, tapi itu jadi terms yang dipahami orang-orang bahwa pokoknya kalau kamu menanggung selain istri dan anak-anakmu berarti kamu adalah sandwich gen gitu loh. Kalau yang orang-orang pahami sekarang tuh gitu. Oke. Gitu. Jadi menikah atau tidak menikah itu pun orang-orang Iya. menyebut itu sandwich generation. Iya. Padahal sebenarnya bakunya belum sih. Jadi kayak termasuk aku ya. Jadi I'm more like a pizza generation gitu lah dibandingkan sandwich. Karena aku belum nikah dan belum punya anak. Generation. Gitu. Is that emang ada term kayak gitu? Pizza generation? Enggak, tapi emang ada orang yang mengistilahkan. Jadi kayak ada yang open sandwich, ada really. Jadi kayak cuman roti yang atasnya nggak ada Iya. rotinya karena mereka belum punya anak. Ada yang malah istilahnya justru club sandwich. You know club sandwich, right? I don't know. Club sandwich itu kan biasanya sandwich rotinya 2 nih. Ini tuh Yeah. yang bertumpuk-tumpuk gede. Ini tolong di beep ya. Kayak itu enggak. Tolong di-cut. Jadi yang kan roti, daging, roti, daging, roti. Oke. Gitu loh. Jadi mereka dihimpitnya banyak. Kenapa? Karena mereka menanggung satu keluarga besar. Jadi nggak cuman ayah ibunya, tapi bisa juga nanggung tantenya, nanggung neneknya, nanggung ponakan, nanggung siapanya. Dan itu terjadi di dunia Itu nyata. terjadi di dunia ini. Iya, Beneran terjadi. beneran. Ada temen-temenku yang ngalamin kayak gitu. Orang Indonesia Iya, iya dong. Ini banyak terjadi sama orang Indonesia. Jadi that's sandwich generation. Iya. What itu sebagai istilahnya lah ya. Istilahnya. Tapi yang seperti tadi Rifa bilang untuk secara generalnya orang-orang saat ini mungkin ya orang-orang di sosial media kali juga ya menganggap bahwa sandwich generation itu ya siapapun mereka yang membiayai orang tuanya. Mereka menyebut diri mereka sandwich generation. Lalu Rifa menyebut diri Rifa sandwich generation. Are you part of this community? Kalau misalnya dari terms yang sekarang, mungkin Which one? Gue belum nikah sih, Ter. iya, gue belum nikah. I'm more like pizza generation Oke, sebenarnya. pizza generation. Aku belum officially sandwich, tapi maksudnya kondisi ekonomi itu sesuatu yang sulit untuk dipanjat. Kayak ketika kalau misalnya aku mau lepas dari kondisi sandwich generation, artinya aku harus punya satu sumber pemasukan yang produktif untuk orang tuaku. Khusus untuk orang tuaku aja, dan ya itu tanpa aku ganggu, tanpa aku apa-apain tuh itu udah bisa produktif dan menghasilkan dengan sendirinya gitu, dan bisa menghidupi mereka dengan layak sampai mereka ya sampai selamanya gitu loh. Nah, sedangkan untuk itu artinya ya mungkin dana pensiun atau something lah, atau ya atau satu sumber penghasilan baru, atau bikin mereka punya bisnis yang bisa menghidupi diri mereka sendiri. Tapi untuk mencapai itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu loh, dan belum tentu itu tercapai sebelum aku punya anak, ngerti gak? Jadi ketika aku punya anak ya maka suatu hari aku akan jadi sandwich juga gitu loh pada akhirnya. Kalau misalnya aku belum bisa memanjat si tangga finansial tersebut, kebayang gak? Aku melayang ya. Iya. Gak melayang. Ya Allah, bebanmu nak, Masya Allah. I wanna hug you right now. I wanna hug a lot of people right now. Because at the end of the day, bukan at the end of the day, I mean, it's kind of happening to me right now, but not really happening to me. So I don't know what the term is, but I get that somehow. Nah sebenarnya ini sih kenapa aku menggunakan term sandwich generation itu sebenarnya adalah tools aku untuk meraih orang-orang yang ingin aku targetkan dalam dakwahku di konten media sosial itu. Jadi kayak ya aku pengen nge-reach semua orang yang ngalamin dan ngerasain hal yang sama. Jadi dan aku ketika aku menemukan term sandwich generation ini tuh jadi sesuatu yang kena gitu loh ke mereka, dan akhirnya berhasil untuk mengumpulkan kita yang mengalami nasib yang sama aja gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya aku itu untuk memudahkan aku dan menemukan teman-temanku yang lain aja sebenarnya. Tapi kalau melabeli diri sebagai gue sandwich nih, nggak ke situ sih sebenarnya arahnya. Oke, aku mau nanya ini deh. Tadi kamu bilang mengalami nasib yang sama. It kind of the terms kata-kata itu serasa membuat seolah-olah nasib ini tuh bukan nasib yang baik. Is that so? Enggak juga sih. Jadi, nah justru itu aku pengen mengubah perspektif orang-orang bahwa it's not bad sebenarnya, tapi kalau dibilang ringan ya enggak gitu loh. Kayak ibaratnya gini.
aduh gue mau ngomong ini tapi takut salah ya. Kalau It's misalnya okay, just say it. takut dihujat, di-cut aja ya. Iya. Jadi kayak misalnya ada orang yang punya anak berkebutuhan khusus misalnya. Oke. Is it bad? It's not. Is it hard? It is. Iya. Gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Ketika kita punya anak berkebutuhan khusus, ya apa ya? Ikhlas itu belum tentu membuat sebuah amal itu terasa jadi ringan, kalau kata Ustadz Salim Afillah. Kayak sama aja kayak sholat, sama aja kayak puasa gitu. Puasa, ketika kita ikhlas melakukan puasa, apakah puasanya jadi nggak lapar? Ya tetap lapar, tetap haus, tetap harus niat gitu loh. Tetap susah, tetap capek puasa tuh. Tapi ada sisi pahala yang berbeda ketika kita melakukannya dengan niat untuk Allah, sama niat karena ya ini mah karena kewajiban aja gitu loh. Dibandingkan dengan kita menjalannya sambil merutuk tuh pasti beda derajat pahalanya. Dan itu yang pengen aku kejar dan pengen aku sampaikan kepada teman-teman yang mengalami ini juga gitu loh. I already wanna cry, dude. And it's only like it's been 10 minutes only. Shoot. Oke. Gini. Aku mungkin kamu juga. Kita lah ada di generasi sebenarnya yang baby boomer. Baby boomer itu mostly ya kita anak-anak baby boomer kan. Iya. Baby boomer itu mostly adalah tipikal generasi yang kalian belajar aja yang baik, sekolah yang benar, soal biaya dan segala macam itu bapak sama ibu yang nanggung. Iya. Tenang, pokoknya kalian belajar yang benar, yang baik gitu. Semua biaya insya Allah bapak penuhi, ibu penuhi dan segala macam. Kayak gitu kan baby boomer tuh. Kita tuh seperti itu kan dididik. Paling nggak dipecut-pecut aja gitu kan. Gitu kan. Paling yang menyedihkannya bagian itu doang kan. Masih ada VOC parenting ya kan. Masih ada itu doang gitu. Tapi untuk biaya biarin bapak sama ibu yang ngurus gitu kan. Nah, begitu tiba-tiba dewasa, jebret. Kaget sekali kalian balik untuk membiayai, bantu bapak ibu untuk biayai adik-adikmu atau bantu hidupi bapak dan ibu dan gitu. Itu kan yang dirasakan sandwich? Bisa iya dan bisa enggak. Jadi gini, sandwich gen itu benar-benar case-nya itu beda-beda. Setiap keluarga, setiap orang itu case-nya sangat unik. Ada yang kayak tadi, case-nya adalah dia tuh nggak pernah dilibatkan soal urusan finansial orang tuanya sejak kecil, dan dia baru tahu ketika dewasa. It happens to me. Okay. Dan aku bener-bener kaget ketika aku tahu, oh kondisi keluargaku finansial itu ternyata kayak gini gitu loh. Dan aku bener-bener itu bener-bener sekaget itu karena aku nggak tahu. Jadi ibaratnya ya, ini kasarnya, aku tuh nggak tahu kalau sebenarnya di data pemerintahan keluarga aku tuh termasuk yang terdata layak mendapat bansos. Dan aku baru tahu itu ketika kuliah. Jujur aku baru tahu itu ketika kuliah dan aku nggak pernah tahu. Jadi aku tuh beberapa kali selama sekolah ditawarin buat beasiswa yang pakai SKTM. Cuman gue merasa kan gue tidak termasuk golongan yang layak untuk mengajukan SKTM. Jadi aku nggak pernah karena dengan alasan ada orang lain yang lebih layak. Dan ternyata aku baru tahu kalau orang tua aku tuh se-struggling itu untuk membiayai sekolahku. Struggling yang sampai gadein barang ini itu, cincin nikah, ya mas kawin orang tua aku tuh udah habis buat bayarin aku dan adikku sekolah gitu. Dan aku selama ini tuh kayak merasa hidupku baik-baik aja ya karena mereka menyembunyikan itu semua dari aku gitu loh. Dan aku baru tahu ketika aku udah kerja lah, udah dewasa gitu. Nah ada yang kondisinya kayak gitu, ada yang memang orang tuanya memperlihatkan sama anaknya dari sejak anaknya kecil gitu loh, kayak ya keluarga kita tuh hidupnya kayak gini. Juga ada sandwich yang dia tuh mengsandwichkan dirinya sendiri. I mean kayak dia tuh voluntarily mau untuk ngasih ke keluarganya tanpa diminta. Dan ada orang-orang yang kondisinya memang diminta sama keluarganya untuk tolong biayain bapak dong, tolong biayain ibu, tolong biayain adik-adikmu, tolong biayain ponakanmu, kakakmu, ada yang posisinya diminta seperti itu. Berarti gitu. Kamu seperti yang aku bilang tadi ya? Apakah kamu diminta atau kamu yang voluntarily? Orang tua aku nggak pernah sama sekali minta. Dan itulah kayak kalau misalnya dibilang hidupku berat, aku nggak bisa bilang kayak gitu juga karena banyak orang yang jauh lebih menderita dibandingkan aku gitu loh. Aku tuh my parents are angels. Jadi mudah buat aku untuk ngasih ke mereka gitu. Dan ada orang-orang yang nasibnya tidak semenyenangkan aku. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang bilang orang yang mengaku sandwich generation itu durhaka, kayak tunggu dulu, keluarga itu
kondisinya beda-beda. Iya, kita setuju, kita tuh harus wajib berbakti sama orang tua. Cuman untuk bisa ikhlas berbakti itu, setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. People will judge that process, but Allah won't judge you, gitu loh. Allah tahu setiap struggle yang kita alami, kayak gitu. Jadi banyak orang yang nggak akrab sama orang tuanya, terus akhirnya tiba-tiba dia diminta. Ada loh case-nya yang kayak gini. Ayahnya itu nggak pernah membiayai dia dari lahir. Tiba-tiba ketika gede ayahnya sakit-sakitan, terus dia diminta untuk biayain pengobatan ayahnya. Apakah bisa disamakan proses ikhlasnya dia dengan proses ikhlasnya aku yang aku tuh diurus dari kecil dan disayang oleh kedua orang tuaku gitu loh. Kan it won't I cannot fair. judge him gitu loh. It wouldn't be fair gitu. Aku mau nanya boleh? Boleh. Ketika kamu tahu kondisi keuangan orang tua ternyata selama ini tidak senyaman yang kamu pikirkan selama ini gitu, reaksi pertama kamu apa? Kaget ya, kaget, sedih. Karena gini, aku itu terasa seperti hantaman yang luar biasa buat aku gitu. Karena aku pertama kali tahu, mereka tuh nggak pernah cerita secara gamblang, tapi aku taunya dari gini. Suatu pagi yang cerah dan baik-baik saja. Once upon a time. Iya, itu adik aku lagi baru mau masuk SMA kalau nggak salah. Aku tuh ngegap, mama aku tuh lagi ngoprek-ngoprek lemari. Ini Terus, kamu udah kuliah atau udah lulus, udah kerja? udah kerja tapi kalau nggak salah masih tingkat akhir, apa baru lulus apa skripsian gitu. Oke. Lupa lah, pokoknya di Udah masa dewasa itu. lah ya. Udah dewasa. Tapi aku udah punya penghasilan waktu itu. Oke. Terus aku nanya, mama mau kemana? Intinya mama aku mau gadein perhiasannya buat bayar uang daftar ulang adik aku. Terus itu kayak I feel like broken into pieces gitu loh, kayak. Dan itu uangnya nggak terlalu besar, maksudnya nggak sampai hitungan yang jutaan. Tapi untuk itu aja orang tua aku tuh berarti sampai gadein sesuatu, berarti mereka nggak ada sama sekali dong. Kayak, dan di situ bikin aku mikir kayak, oh memang iya dari pendapatannya ayah ibuku, ternyata kalau dipikir-pikir ya dihitung-hitung secara matematika duniawi itu nggak cukup, nggak bahkan untuk kehidupan kami sehari-hari gitu loh. Dan itu yang bikin aku kayak oke, yaudah aku bantu aja gitu loh. Itu jadi kayak kalau proses aku untuk mengsandwichkan diri ini tuh kayak Allah tuh nggak langsung brok semua kebutuhan keluarga ditanggung sama aku, nggak, tapi kayak Allah tuh ngebuka kondisinya tuh satu-satu. Kayak mulai dari situ kayak aku pertama sadar bahwa oh ternyata buat bayar uang pangkal adikku tuh kurang gitu loh, nggak cukup. Dari situ terus akhirnya Allah sadarkan bahwa oh ternyata buat bayar SPP adikku juga orang tuaku kesulitan. Karena adikku sekolahnya di sekolah swasta kan waktu itu di SMA-nya. Terus dari situ kayak aku kan jadi ngitung biaya sehari-hari tuh cukup nggak sih gitu. Aku jadinya nanya gitu ke mama, biasanya biaya sehari-hari butuh berapa, bisa nabung nggak, di tabungan ada berapa. Dan barulah di situ kayak terbuka semuanya kalau oh ternyata nggak cukup gitu. Dan bahkan setelah aku kan sekarang penghasilannya termasuk udah berkembang lah dibandingkan waktu itu, udah jauh lebih alhamdulillah gitu loh. Dan sekarang aja itu tuh belum semua kebutuhan keluarga tuh tercover gitu loh sama aku. Kayak makanya keluarga aku tuh masih tinggal di rumah kakek nenekku karena aku belum mampu untuk bayar housing yang layak untuk keluargaku gitu loh, kayak gitu. Pagi di Bandung harga properti berapa sih ngontrak di Bandung? Oh my god, kayak wow. Ini penting loh. Iya. Ini akibat banyak banget orang-orang luar non Bandung yang pengen tinggal di Bandung gak sih? Termasuk aku ya, mohon maaf. Enggak cuy, enggak gitu, bukan salah Tapi kenapa. semua orang pengen tinggal di Bandung. Terus kayak jadi antara aku pertama kali pindah 2012 ke Bandung hingga hari ini tuh jauh banget lonjakannya, Vina. Vina, kenapa om jadi Vina? Kenapa Riva? Jauh banget. Enggak, Ya, bukan mahal karena tau. itu. Karena yang lonjakan properti itu enggak cuma di Bandung, tapi kayak Dimanapun di sih. daerah di kota-kota that's besar. right. Tapi Bandung tuh enggak. Bandung tuh biaya hidup di Bandung ketika 2012 tuh masih lebih murah. Yes. Sekarang oh my dear God. Nah itu juga yang perlu kita bahas. Jadi kayak kalau misalnya orang bilang
sandwich itu nyalah-nyalahin orang tua. Sebenarnya enggak juga, karena kemiskinan itu ada faktor struktural dan sistemik juga yang mempengaruhi itu. Kan sekarang iya yang berlaku di Indonesia oligarki kan. Terus orang-orang yang kaya makin kaya. Oligarki. Tolong dikat. Jangan dikat. Oh my god. Aduh, gue takut terlalu metal. It's alright, just say it. Iya, orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pendidikan itu kan diantara yang bisa mengontrol kondisi ekonomi, kesejahteraan sebuah keluarga kan. Karena ilmu itu sangat penting gitu loh. Nah, tapi lihat aja UKT sekarang harganya berapa? Wadidaw gitu loh. Istighfar lu pada. Di zaman aku, UKT aku tuh masih 2,5 juta satu semester. Aku 2 juta. Adik aku berapa? 2 kali lipat dari itu, dan itu masih termasuk yang murah. Itu masih termasuk yang paling murah ya? Iya, termasuk yang murah. Kayak lu pikir aja. Gue bayar UKT. Enggak. Adik aku berapa ya? Untung udah lulus. Terus. Iya, alhamdulillah. Iya, benar. Aku gitu. setuju. Sepakat. Pertama, terus kedua dari yang kebijakan-kebijakan yang ada, apakah sekarang udah mendukung ke sana? Maksudnya dari segi harga pangan aja, telur 28.000 ya sekarang, catat. 10 biji doang itu. Sekilo. Enggak, 10 biji kalau di biru dan merah. Ya lo ngapain belanja di situ? Belanja di situ mahal. Ya gitu guys. Astagfirullahaladzim. Iya itu. Terus kayak harga apa-apa ketika udah naik tuh kan susah turun lagi kan. Dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi sebuah keluarga. Yes. Gitu loh. Gitu, jadi kayak usaha sendiri susah, lapangan ya gitulah. Ya gitulah, kondisi ekonomi itu sangat-sangat berpengaruh. Ini gitu. tuh bener, Fah, sejatinya tuh mungkin kita tahu istilah sandwich generation tuh sekarang ya. Sebenarnya praktiknya itu dari dulu-dulu kan. Emang kayak sistemik gitu gak sih dari dulu, emang yang muda itu bantu untuk membiayai yang tua, membantu untuk membiayai yang muda gitu kan. Emang generasi selanjutnya membiayai generasi sebelumnya. Yang gitu tuh dari dulu kan. Ibu bapak kita pun seperti itu. Ibu bapakku pun punya tanggung jawab. Aku ingat kok ketika era-era mereka untuk berdiskusi berapa patungan biaya untuk orang tuanya, untuk kakek aku, nenek aku, itu tuh aku mengingat hal itu. Dari dulu tuh udah ada sandwich itu tuh udah ada. Aku melihat itu di orang tua aku. Hanya saja pada masa itu sistem ekonomi saat itu, betapa rumitnya ekonomi saat ini dan hari itu tuh jauh beda. Jauh beda. Jadi tidak ada perasaan mungkin jadi tidak ada perasaan sesulit hari ini untuk bantu membiayai orang tua. Dan mungkin inflasi juga berpengaruh kali ya. Bisa jadi inflasi. Dan maksudnya kayak inflasi sama peningkatan gaji itu nggak sejalan kan. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktornya juga. Kayak ya UMR berapa sih sekarang? Masih ada loh daerah yang UMR-nya tuh masih 1, kayak hello 1, tuh kayak itu 1, mau dipotong 3% lagi, nggak ada akhlak nggak sih? Krayan UMR. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya kan? Inilah pentingnya pemimpin yang tidak zalim. Boleh dikat. Astagfirullahaladzim. Sedih kan? Sedih. Tuh. Jadi aku ingat kok orang tua aku tuh berdiskusi dengan om dan tante, gimana ngebiayai opung kakek nenek gitu tuh ingat. Tapi rasanya kok kayaknya diskusi mereka tuh lebih ke kayak siapa yang ngebiayai siapa, berapa patungannya. Tapi nggak ada perasaan sulit untuk mengeluarkan atau sulit merasa diri paling terzolimi karena yang biaya orang tua. Rasanya kayak gitu deh. Dan sekarang tuh banyak nih teman-teman aku di Instagram yang cerita gitu lewat DM. Itu tuh mereka jangan untuk biayain orang tua, gajinya untuk biayain diri sendirinya aja tuh nggak cukup gitu loh, kayak gitu. Jadi ada bahkan yang case-nya kayak gini, dia tuh orang tuanya punya utang, dia harus bayarin utang orang tuanya, gajinya tuh kayak bisa 60-80% buat orang tua dan hutang-hutang orang tuanya. Ketika dia untuk hidupnya sendiri, dia akhirnya pinjol sampai kayak gitu. Nah maksudnya kayak, nah itulah kenapa yang bikin aku akhirnya firm untuk terjun di persandwichan ini, karena ya ternyata dampak efek dominonya tuh banyak gitu loh. Bahkan untuk bisa melepaskan orang-orang dari riba tuh mungkin diantaranya bisa lewat jalur ini gitu kan.
nyesek ya, kayak hidup dari pinjol tuh kayak sekali lu kecemplung di sana tuh susah buat keluarnya. Karena segampang itu untuk ngedapetin duitnya. Iya, segampang itu. Seinstan itu. Dan mereka tuh banyak yang kepepet, kayak ya kayak gitu tuh untuk makan mereka sehari-hari, buat beli telur. Sedangkan jaring pengaman yang disiapkan pemerintah tuh it doesn't really work gitu loh. Itu belum menyentuh ke orang-orang ini, banyak yang belum tersentuh sama safety netnya pemerintah. Pernah nonton nggak konten aku lupa siapa yang bikin, tapi ada yang bikin konten underprivileged Gen Z. Jadi underprivileged Gen Z. iya, itu kontennya bagus. Oke. Jadi kita kan ngelihat Gen Z itu kayak orang-orang yang tech savvy, kreatif, hidupnya bergaya gitu loh. Yes. Padahal itu hanya memotret minoritas Gen Z di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari ini ya, secara statistik, justru lebih banyak Gen Z yang hidupnya underprivileged itu tadi. Gitu, kayak ya mereka tuh jangankan untuk gaya-gayaan, buat sehari-harinya aja tuh mereka gak cukup. Buat kuliah mereka kesusahan. Terus ya untuk kerja upahnya tidak layak, kayak gitu-gitu. Terus FYI, secara statistik Indonesia itu sandwich gennya banyak banget gitu. Kalau nggak salah hampir 58% generasi sandwich di era kita saat ini. Orang yang usia produktif itu 58%-nya adalah sandwich gen, kalau nggak salah ya datanya. Dan mostly mereka underprivileged. Nggak tahu, aku belum menelisik datanya sampai situ ya. Tapi kalau misalnya dilihat garis besarnya kayaknya iya deh. Kayaknya dari sekitar kita aja. Dari sekitar kita aja udah kayak gitu. Iya, dari sekitar aku kayaknya ya. Nggak sebanyak kok. Ya jumlah orang yang beli kopi yang diboikot itu dengan Gen Z yang minum kopi yang diboikot itu dengan yang tidak minum kopi yang diboikot itu lebih sedikit. Iya, dan FYI kan di Indonesia yang sarjananya aja jumlahnya sedikit banget. Kalau nggak salah cuma 4% ya dari penduduk. Iya. Nah dari data itu aja udah kebayang dong pendidikan kita itu seperti apa gitu loh, dan kondisi ekonomi warga di Indonesia tuh seperti apa. Oke, Rifa, sebelum kita lebih jauh lagi menyalahkan dinasti politik di Indonesia, maaf ya teman-teman, kita kembali kepada kenapa kamu pada akhirnya menelurkan konten ini. Berarti kamu ingin membahas, menelisik, melihat fenomena sandwich generation ini dari point of view Islam. Yes. Benar ya? Bagaimana sih sebenarnya di point of view Islam sendiri? Gini deh, kamu tuh kita secara perempuan aja tidak punya kewajiban untuk membiayai orang tua, adik kita tuh nggak, kita yang diwajib untuk dibiayai, dinafkahi itu kita. Betul. Apapun kondisinya, mau bapak ketika bapaknya tidak ada, ya kakak atau adik laki-laki atau paman atau kakek, kan seperti itu ya. Dalam Islam tuh seperti itu. Tapi pasti ada sisi area yang lain yang bisa jadi lumbung pahala atau kebaikan ketika kita melakukan ini. Dari point of view Islam sendiri gimana soal sandwich generation ini? Kalau misalnya aku lihat dari kontennya Ustadz Amar ya, sebenarnya perempuan itu tidak pernah wajib untuk menafkahi keluarga. Dia jadi wajib itu kalau misalnya satu, orang tuanya fakir, dua, dia punya kelebihan harta. Udah, kalau dua syarat itu terpenuhi aja. Gitu. Dan in my case aku ngelihat kayak ya secara hitung-hitungan duniawi hartaku lebih banyak dari orang tuaku. Aku punya kelapangan gitu loh. Terus ya memang orang tuaku butuh juga. Jadi ya sebenarnya mungkin jatuhnya jadi wajib buat aku untuk ngasih ke orang tua gitu loh. Cuman kalaupun misalnya enggak juga, karena gue nggak paham fikih ya. Yang aku tahu cuman segitu doang. Aku beneran awam tentang itu. Cuman kalau lihat dari urutan sedekah dalam Islam, kan urutan sedekah yang paling utama itu pada keluarga. Benar. Kan setelah keluarga baru ke tetangga sekitar, ke lingkungan sekitar, baru ke umat, ke masyarakat gitu loh. Jadi berarti ketika kita mengutamakan keluarga, justru pahala sedekah kita yang paling gede itu ada di situ gitu loh. Jadi ya why not kita nggak kesana. Dan perintah untuk berbakti sama orang tua itu selalu ditaruh di bawah perintah taat kepada Allah gitu loh. Ya, jadi berarti segede itu dong pahalanya. Terus kayak kalau misalnya kita ngelihat emang bisa kita masuk surga hanya dengan pahala sholat kita, pahala puasa kita yang kita lakukan dengan belum tentu benar itu, dari sekian ribu sholat dan puasa kita,
sekian ribu alma surat dan sekian ribu halaman Quran yang kita baca, seberapa yakin sih kita itu semua bakal diterima sama Allah gitu loh. Jangankan nolak kesempatan pahala gitu. Kalau semua amal-amal kita dikerjain aja kan belum tentu itu cukup untuk masuk surga gitu loh. Apalagi kalau ada kesempatan amal yang kita tolak. Gitu Ndi. Gitu Ndi. Bener. Masya Allah. Oke, berarti kamu menganggap diri kamu wajib karena kelapangan harta yang kamu miliki. Aku menganggapnya kayak gitu sih. Untuk diriku untuk sendiri. Diri ya. kamu Untuk sendiri. diriku sendiri. Berarti orang lain belum tentu harus seperti itu dong. Iya. Karena kondisi setiap orang itu beda-beda. Itu tadi makanya kita nggak bisa ngejudge. Lo tuh harusnya gini, lo tuh harusnya gitu. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu kondisi keseluruhan keluarganya gimana sih gitu. Oke. Dan kamu tadi bilang juga, pada akhirnya kamu merasa kamu wajib atau menemukan titik ikhlas itu kan perjalanan yang tidak mudah. Iya. Apalagi kamu yang memang tahu kondisi keuangan keluarga kamu ternyata tidak baik-baik saja ketika kamu sudah dewasa. Pasti kamu sudah punya planning kan. Ketika lulus kuliah pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu, pengen fase-fase selanjutnya yang kamu jalani gitu. Kemudian tiba-tiba jebret kamu harus diberi tanggung jawab. Meskipun kamu secara sukarela untuk pada akhirnya ngelakuin itu, tapi kamu pasti ada rencana-rencana yang pada akhirnya harus kamu kubur, mimpi-mimpi yang harus kamu nanti dulu gitu. Berarti untuk sampai ke fase ya udah nggak apa-apa, aku jalani ini dengan ikhlas, insya Allah ada kebaikan di sini untukku. Itu tidak sebentar dan tidak mudah kan? Itu kayak gimana kamu bisa akhirnya menemukan fase itu? Sebenarnya menurut aku yang lebih berat dari menerima keadaan sandwich gen itu adalah bukan menerima keadaan bahwa aku harus ngasihnya, tapi justru dealing dengan konflik-konflik yang menjadi efek domino dari masalah finansial keluarga itu tadi. Kayak misalnya gini, gambarannya di keluarga aku aja. Ketika keluarga aku kan berarti masih tinggal di rumah kakek nenek. Nah berarti implikasinya adalah ya ada hal-hal yang masih disokong oleh kakek nenekku gitu sampai sekarang. Dan hal itu pasti berdampak ke hubungan, karena aku tinggalnya di keluarga ibu ya, hubungan keluarga itu gitu loh. Kayak mungkin bisa jadi ada yang ngerasa kok gitu sih, kasihan orang tua kayak masih harus dibebanin sama kita, ya kita juga kasihan gitu. Terus ya kayak gitulah intinya. Masalah keuangan keluarga itu biasanya ada efek dominonya pada hubungan keluarga itu sendiri. Nah justru itunya yang lebih sulit bagi aku untuk diterima. Dan ya it takes me years gitu untuk memahami bahwa kenapa sih konflik ini tuh bisa terjadi gitu loh, akar masalahnya kayak gimana. Terus kayak dan pemahaman itu tuh baru aku pahami setelah aku ya bolak-balik ke psikolog, setelah aku minta nasihat sama ustazah ini, minta nasihat sama guruku yang ini, sama guruku yang itu. Setelah mengalami banyak hal dalam kehidupan lah, baca buku-buku dan seterusnya gitu. Pun untuk menerima bahwa ya kondisi keluarga seperti ini adalah kondisi yang terbaik buat aku. Seenggak-enggaknya itu butuh 4 tahun gitu untuk aku bisa settle dan berdamai dengan fakta tersebut gitu. That's a long time. Quite a long time gitu loh. Tapi kan ya Allah yang menyusun kurikulum kehidupan itu buat aku gitu loh. Dan memang segitu waktu yang pas mungkin ya untukku untuk bisa belajar. Dan aku masih belajar sekarang gitu loh. Mungkin kalau di konten-kontenku aku kayak orangnya tuh mungkin ya orang menganggapnya orang sabar, kalem. Padahal enggak. Mungkin di keluarga aku kayaknya sumbunya pendek gitu loh. Kayak yang ya karena aku tumbuh dengan kondisi yang sepanjang masa kecilku sampai dewasa, aku menganggap kayak kenapa sih semua orang tuh marah-marah terus? Kenapa sih semua orang tuh berantem yang nggak ada ujungnya, nggak ada beresnya gitu loh. Dan Riva kecil tuh lelah gitu menghadapi itu semua. Kayak kalian tuh orang dewasa, please grow up gitu loh, dan menghadapi masalah-masalah kalian. Nah tapi aku baru paham kenapa masalah ini terjadi itu setelah aku udah gede. Setelah udah gede dan akhirnya ya aku menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa aku kontrol dan ada hal-hal yang bisa aku upayakan di situ setelah dewasa. Nah mungkin itu kali ya di antara, aku lupa mau cerita apa lagi. Pada akhirnya kamu bisa menerima, membuat kamu bisa berada di posisi itu. Tadi kamu sudah menceritakan journey-nya kamu ke psikolog dan segala macam. Pada akhirnya kamu oh ya udah, this is my destiny. Iya.
aku Enggak kedengeran. serius. Iya, nggak kedengeran. Astagfirullah. Terus. Aku udah makan. Apa ya, tadi ada satu hal yang pengen aku ceritain tapi lupa. Next question dulu deh, ntar kalau udah. Hikmah? Bukan. Pelajaran. Eh, lupa beneran. Okay. Astagfirullahaladzim. Next Apa question yang dulu. pada akhirnya ngebuat kamu merasa, ya pada akhirnya kamu ikhlas menjalani semua ini, bahwa ini adalah takdir terbaik yang Allah ciptakan, yang Allah susun untuk kamu gitu. Setelah perjalanan yang kamu lalui tadi untuk bisa mencapai proses ini, kamu ke psikolog, kamu bertanya ke ustadz, ke ustazah, ngaji dan segala macam, ngobrol sama siapapun, pasti banyak banget ngobrol sama banyak orang kan, Iya. yang mungkin relate juga sama kasusnya kamu gitu, sampai akhirnya kamu bisa ngerasa, oh ya udah, this is the destiny for me. Ini adalah jalan terbaik yang Allah rencanakan buat aku ikhlas menjalani semuanya. Kayak apa ya, kalau misalnya aku dapet takdir yang lain, belum tentu mungkin pahala aku bisa sebanyak ini gitu loh. Kayak kebayang gak sih, ini baru aku angkat di konten kemarin sih, kayak kalau misalnya hidup aku enak terus, ya belum tentu aku bisa sedekat ini sama Allah gitu loh. Karena journey ini biar gimana pun serius, tapi journey ini tuh kayak membawa aku lebih dekat kepada Allah. Oh. Boleh peluk gak? Boleh. I'm okay. Take your Cry, time. right? It's okay to cry. Aduh, maaf. Rifa. Itu salah satu tamparan yang aku dapat dari Teh Karin sih sebenarnya. Jadi maaf ya. Ya Allah, astagfirullah. Maaf deh. Udah dibilangin janji gak mau nangis. But of course I cannot. Of course I failed. Lanjut. Terus kayak aku inget yang tadi pertanyaannya Teh Nabi yang bilang ada mimpi-mimpi yang aku kubur. Ya, sebenarnya ya ada. Mungkin diantaranya itu nikah. Aku tuh dulu pernah punya cita-cita, aku pengen keluar negeri, pengen kuliah S2. Aku pengen begini dan begitu gitu. Tapi ya melihat kondisi keluarga aku, kayaknya aku ada masa aku menunda untuk memulai proses bikin CV dan lain-lain gitu loh. Masa yang cukup panjang kayak ya di 4 tahun itu. Karena ya aku ngelihat ya kalau aku menikah sekarang ini gak realistis gitu untuk kondisi aku saat ini. Jadi kayak aku nyiapin dulu lah, minimal kalau misalnya aku nikah tuh keluarga aku gak gimana-gimana. Nah kayak gitu terus ya, mimpi S2 juga kayaknya sekarang juga bukan jadi hal yang urgent gitu loh buat aku. Cuman aku mikir lagi, apa sih artinya kebahagiaan ini semua gitu. Aku kan S2 tuh mau ngapain sih, terus ya aku nikah mau ngapain sih, ujung-ujungnya kan sebenarnya semua itu untuk mencari ridho Allah ya. Dan apa ya, tugasku untuk menjadi sandwich itu sekarang sebenarnya kan ujungnya ridho Allah juga. Jadi sebenarnya kayak aku tuh nggak pergi kemana-mana gitu loh. Cita-citaku yang di ujung sana itu masih ada. Aku S2 atau tidak, aku menikah di tepat waktu atau enggak, tapi kan ujungnya ridho Allah juga gitu loh. Jadi kayak if you guys what I mean, ya kayak gitu. Terus dan justru setelah dijalani Kenapa aku kan bukan aku yang sandwich? Kenapa aku yang aneh banget. You guys are angel. I'm sorry. Lanjut. I'm sorry. ya gitu. Dan ada hal-hal yang apa ya, ternyata ledakan kebahagiaannya tuh jauh lebih besar gitu setelah aku ngerasain jadi sandwich. Di antaranya kayak ya waktu adik aku mau masuk
SBMPTN, mau masuk SBMPTN, mau SBMPTN. SBMPTN. Jadi kayak ya di beberapa tahun terakhirnya adik aku sekolah sama bimbelnya itu kan ya jadinya aku yang membiayai gitu loh. Tapi itu tuh sesuatu yang ya udah gitu buat aku tuh, dan maksudnya buat aku saat itu angkanya yang nggak gede-gede banget juga, jadi ya masih gampang lah buat aku untuk membayarkan itu dan nggak berat. Tapi adik aku tuh masya Allahnya ketika dia mau SBM, aku kan lagi kerja tuh di rumah aku waktu itu Eva lagi kerja, adik aku udah siap-siap, udah rapi, udah ganteng, udah pakai kemeja. Terus pas mau berangkat dia buka pintu, aku kan kerja di kamar dia kan karena mejanya adanya di situ. Dia buka pintu terus dia balik lagi, dia kayak peluk aku, terus kayak teh aku mau ujian dulu ya gitu. Terus pas pulang ujian tau nggak dia ngapain? Dia beliin aku kebab favorit aku, brand favorit aku. Terus dia beliin yang kebab yang paling gede gitu, yang emang that's my favorite gitu loh. You can say the name, it's alright. Kabobs. Oke. Nggak boikot, beli kabobs. Ya, terus dia beliin yang varian yang paling gede, yang enak lah pokoknya favorit aku. Terus pulang-pulang dia tiba-tiba beliin itu. Harusnya kan gue kan yang beliin sesuatu buat dia, kayak kan lu yang ujian. Tapi dia bilang gini, iya soalnya kan teteh udah ngasih ya segala-galanya lah gitu. Terus kayak I mean itu kayaknya kalau misalnya aku lulus ujian, lulus S2 di luar negeri, kayaknya bahagianya nggak seperti itu. Kebayang nggak sih rasanya gimana? Itu pertama. Terus kayak ada banyak kebahagiaan kecil lainnya, kayak aku tuh sejujurnya kalau punya uang, kalau lagi ada uang lebih gitu, aku suka ngajak orang tuaku sama adikku pergi ke tempat-tempat yang mereka tuh takut buat bayarnya gitu. Kayak misalnya kita makan di restoran yang agak fancy gitu loh, yang enak. Padahal sebenarnya restoran itu kalau buat orang lain aku ngeliat itu tuh kayak restoran yang ya mereka pergi ke sana tuh setiap weekend, casually pergi ke sana untuk makan siang aja gitu. Tapi buat orang tua aku itu sesuatu yang tidak terbeli. Dan ketika aku ngajak mereka ke sana, terus ngelihat mereka tuh pasti pas datang tuh makannya kayak takut-takut gitu mau milih menu, terus kayak yang udah pesan aja. Terus ketika ngelihat mereka makan itu kayak apa ya, the joy of seeing them ngerasain sesuatu yang mereka nggak pernah rasain itu kayak ternyata semenyenangkan ini ya Allah gitu loh. Dan mereka tuh selalu mengucapkan terima kasih yang tulus gitu loh setelah itu. Bahkan sesimpel ngelihat ibu aku bisa belanja di pasar beli buah, itu kebahagiaan yang luar biasa gitu, karena buah itu mahal buat kita kayak. Dan sekarang mereka bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka dengan buah-buahan, itu kayak wow, ini bahagia yang luar biasa gitu loh. Gitu yang mungkin aku tidak akan sebahagia itu kalau misalnya ya itu tadi mimpi-mimpi aku tercapai. Karena bahagia ketika kita bisa membahagiakan orang lain, so bahagia yang hanya kita keep untuk diri kita sendiri, itu it hits different aja gitu loh. Gitu. I don't know what to say. You guys are angel. Amin. Literal angel. Tapi tadi kamu bilang enggak, orang tua aku yang angel, kamu bilang gitu. Yes. Aku ngebayangin gimana ya setiap anak yang seperti yang aku bilang tadi, yang dididik oleh baby boomer itu emang kalian sekolah aja. Soal uang nanti ibu bapak yang ngurus gitu. Itu kan memang kita literally di shower ya dari kecil ya, untuk tidak ya termasuk aku, untuk tidak dikasih tahu masalah keuangan tuh kayak gimana. Tapi suatu titik ketika kita tahu ternyata they fought this kind of war for me, it's like what? Ya ada satu kondisi yang akhirnya membuat aku harus ngobrol panjang lebar dengan orang tuaku. Sebelum itu ada masanya aku sulit untuk menerima keadaan ini gitu. Ada masa-masa di mana aku merasa kok orang tua aku kayak gini sih. Aku ngerasa ada hak-hak aku yang tidak dipenuhi gitu oleh orang tuaku. Ya dengan kondisi konflik keluarga, dengan kondisi finansial keluarga, aku merasa aku tuh anak perempuan. Aku tuh ya berhak untuk mendapatkan hak-hak aku sesuai di Quran dan Sunnah gitu. Ada masanya aku marah dan tidak bisa menerima itu. Nggak sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawabku. Akhirnya jadi harus aku yang melakukan itu. Dan itu bukan cuma soal finansial, tapi juga soal
ya memperbaiki hubungan dengan keluarga, kayak gitu-gitulah. Nah, ada masanya aku marah banget dengan itu sampai aku curhat sama Teh Karin, dan Teh Karin bilang gini, segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, terutama orang tua, itu kaitannya dengan tauhid. Karena ya yang memilih keluarga kita kan Allah langsung ya. Siapa yang jadi ayah ibu kita, kondisi keluarga kita seperti apa, kita lahir di masa kapan, siapa yang jadi saudara-saudara kita, gimana perangai mereka, itu semua Allah yang menentukan buat kita dan kita gak bisa milih. Artinya kalau Allah yang menentukan, berarti itulah yang berpotensi untuk mengalirkan pahala terbesar buat kita. Kondisi exact seperti itu. Dan kalau misalnya kita lahir ya kita jadi anaknya Raffi Ahmad misalnya, jadi Rafathar yang hidupnya enak dari lahir, itu bukan kondisi terbaik buat kita, dan kita nggak akan bisa semasuk surga seperti kondisi kita sekarang gitu loh. Gitu intinya yang Teh Karin bilang. Dan ya udah aku berusaha untuk menerima itu, meyakini bahwa Allah tuh nggak pernah salah. Hitung-hitungan Allah tuh pasti yang udah paling bener lah kondisi kayak gini gitu. Dan ya itu yang sangat membantu aku untuk bisa menerima ya kondisi keluarga aku ya begini. Dan setelah proses yang 4 tahun 5 tahun entahlah berapa lama itu, akhirnya aku pada sebuah kondisi yang dimana aku harus ngobrol secara terbuka sama kedua orang tuaku gitu loh. Ada satu kondisi yang bikin aku harus ngobrol panjang lebar terbuka sama keluargaku, sama ayah ibuku terutama, sama adekku juga. Dan dari deep talk itu aku baru mengetahui bahwa apa yang aku alami itu kayak gak sampai setengah dari masalah seluruhnya gitu loh. Dan selama ini yang pasang badan untuk menyelesaikan masalah itu ternyata kedua orang tuaku. Jadi kayak ibarat kan suka ada istilah ini ya, pemutus mata rantai di keluarga, entah itu ya dari segi emotionally, dari segi relasi keluarga, dari segi finansial keluarga. Ternyata pemutus mata rantai yang pertama di keluarga aku tuh adalah ya orang tuaku dulu. Jadi mereka berusaha memutus apa-apa yang kurang baik dari generasi sebelumnya, dan mereka tidak meneruskannya kepadaku, dan aku merasakan itu banget gitu loh. Makanya aku bilang mereka adalah orang tua yang they are angels gitu loh, karena mereka berusaha memperlakukan aku sebaik yang mereka tahu gitu loh. Dan aku menyadari bahwa ya aku dan adikku ya bisa dibilang kita dapat pendidikan dan perlakuan yang baik, memang sangat baik gitu, luar biasa. Meskipun ya namanya manusia gak ada yang sempurna gitu loh. Dan ya ternyata perjuangan aku tuh gak seberapa. Aku tuh hanya menyelesaikan apa-apa yang yang belum terselesaikan oleh ayah ibuku. Dan ya itu tuh nggak seberapa gitu loh. Mereka tuh lebih berjuang dengan kondisi yang mereka lebih tidak privilege daripada aku gitu loh. Kita kan hidup di generasi yang berbeda ya. Orang tua kita tuh nggak punya akses internet seperti kita sekarang. Mereka tidak punya ilmu pengetahuan sebanyak kita sekarang gitu loh. Tapi mereka they fought their best gitu loh. Dan they give their best to me. Dan ya aku baru akhirnya itulah titik yang bisa bikin aku bisa benar-benar menerima bahwa ya inilah orang tuaku terbaik untukku gitu loh. Inilah keluarga terbaik buatku, dan inilah kondisi terbaik buat aku gitu loh. Jadi ya segala mimpi-mimpi yang terkubur itu rejection yang aku terima, ya memang itu yang terbaik gitu loh. Ya memang harus kayak gini jalannya gitu loh. Anyway, Riva, I said it and I'll say it again. You're an angel. Every sandwich is an angel buat aku. Karena aku tidak merasakan itu. Ya pada akhirnya juga emang kita harus berbuat baik pada orang tua hingga akhir masa. Tapi yang literally menyisihkan secara voluntarily, emang secara wajib, kalau tidak menyisihkan uang ini, keluarga bakal gonjang-ganjing gitu. Beda dengan aku yang mungkin emang menyisihkan uang untuk orang tua aku, tapi ya karena because I wanna do it, because I don't know, just I wanna do it. Kalau aku gak ngelakuin itu, ada masanya ketika aku tidak bekerja, yang ketika kosong, ya aku gak ngelakuin itu, hidup keluarga aku baik-baik aja, hidup Umi aku baik-baik aja. Umi aku janda, dan dia masih bisa memenuhi kehidupannya, kebutuhannya gitu. Tapi aku ketika aku memang punya penghasilan, aku memberikan juga kepada orang tua gitu. Tapi tidak wajib dan tidak pernah merasa wajib. Dan kalau aku tidak melakukan itu,
Umi akan baik-baik aja, keluarga aku akan baik-baik aja insya Allah, masih ada penghasilan dan segala macam. Jadi ketika aku melihat, dan itu pun aku juga kadang ngerasa nggak usah kasih Umi dah bulan ini gitu, karena butuh yang lain, mau beli yang lain atau apa gitu. Dan itu pun aku suka ngerasa kadang ya itu nggak usah deh, nggak ini deh gitu. Ada perasaan berat kadang tuh, enggak sih, selalu ringan sih insya Allah. Tapi akan ada masa memang akan ada masa ngerasa akan ada masa ngerasa sulit itu ketika ya itu aku cerita tadi di Riva sebelum syuting bahwa Umi lagi sakit, orang tua lagi sakit dan segala macam. Itu akan ada momen akan lebih banyak yang dikeluarkan. Dan itu wajib. Iya, betul. Tadi awal itu wajib, itu harus, karena emang membantu butuh, untuk sehatnya Umi gitu kan. Kalau enggak bakal gitu. Tapi pada kenyataannya it's not easy ternyata. Enggak aku mau Umi sehat, aku mau Umi sembuh, aku mau Umi segera sembuh dan sehat, tapi kenyataannya juga akan ada perasaan ini gue doang nih gitu. Abang gue enggak gitu, atau ini tuh apa gitu. So easy Riva. Jadi ketika aku tahu ada orang, anak-anak yang sudah dewasa ini, tapi dia punya kewajiban terhadap dirinya, terhadap masa depannya, dia harus merasa wajib bertanggung jawab untuk orang tuanya, untuk adiknya, keluarga. Aku ngerasa it's gak tahu ya, gak kebayang gitu di benakku, rasa beratnya, rasa sulitnya. Makanya ketika sudah achieve that point, that ikhlas, you must be an angel. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Right? That's not easy. Wallahualam sih, tapi aminin aja, amin. I mean, but you are an angel. You guys, don't be sad. You guys, I mean, it's okay to cry just like what I did. But you're a little angel. Iya, dan itu juga sih yang pengen aku sampaikan, kayak ketika kita merasa berat, belum tentu kita tuh gak ikhlas, dan belum tentu Allah tuh murka sama kita gitu loh. Yang selalu aku ingat itu salah satunya kisah Bunda Maryam, itu yang menguatkan aku. Karena biar gimana pun, ya aku jujur aja nih ya ada masa-masa aku yang nangisnya tuh nangis banget gitu. Di titik terendahku, ya di masa-masa aku masih bolak-balik ke psikolog itu. Ada satu hari di mana aku tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh beneran nangis sama sholat doang. Aku nggak makan, nggak minum, beneran nangis doang seharian, yang aku nggak bisa bangun dari kasur, yang selelah dan secapek itu gitu loh. Dan itu bukan karena uang. Dan ya maksudnya di luar sana tuh ketika ada di posisi itu, aku mikir pasti di luar sana ada juga orang-orang yang ngerasain seperti aku gitu loh. Dan ketika di situ salah satu titik balik kenapa aku pengen konten tentang sandwich. Aku pengen ketika aku suatu hari udah berhasil ngelewatin fase ini, aku pengen bisa ngebantu orang-orang, meringankan jalan mereka supaya mereka nggak usah nangis kayak gini banget gitu loh. Gitu. I want their path to be easier. Gitu sih. Terus ya, dan ketika mereka menangis, ketika mereka ya Allah gitu, ya percayalah Allah tuh nggak ngejudge kita. Siapa sih orang yang dengan sengaja siapa sih yang dengan sengaja minta dicurhatin sama kita 6 kali sehari, kayak sebaik-baiknya manusia itu muak gak sih kayak lu curhatin 6 kali sehari masalah yang sama, yang nangis sampai beler-beler tuh, kayak people will get sick of you gitu loh. Tapi Allah tuh gak akan, dan Allah gak akan ngejudge kita, apaan sih lo gitu doang nangis, apaan sih tuh gitu doang ngerasa beban, gitu doang ngerasa ya orang tua tuh lebih capek ngurusin lu. Allah tuh gak akan bilang kayak gitu. Yang Allah lakukan kan ketika kita baca Al-Fatihah aja kan Allah ngejawab. Yang Allah bilang ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, hambaku memanggilku gitu, yang ada hadisnya itu loh, yang alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku. Kayak siapa sih yang mau ngewarok kita segitunya sepanjang hari? Allah doang gitu. Jadi ya ketika kalian berat, even Bunda Maryam aja kan ngerasa kayak alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini gitu loh. Ketika Bunda Maryam ngerasa kayak gitu, kan yang Allah lakuin bukan cetek lu, enggak, Allah nggak kayak gitu kan. Justru yang Allah kasih tuh malah Allah kasih hiburan, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah tenangin, jangan sedih, ya ada Allah, ada malaikatnya Allah gitu loh. Dan Allah selalu nemenin Bunda Maryam gitu di sepanjang perjalanannya gitu. Jadi ya
selama kita berpegang sama Allah, jalanilah proses kita menuju ikhlas itu gitu loh. Karena pada akhirnya kalau kata Teh Karin ya, kita tuh nggak akan dihisab, nggak akan dihakimi berdasarkan cibiran orang lain terhadap kita, tapi yang kita akan dihisab berdasarkan sikap-sikap kita sendiri. Jadi ya ikhtiar kita itulah yang paling harus kita perjuangkan gitu loh. Gitu. That's so powerful. Yes, that's powerful. Terima kasih Teh Karin. Terima kasih Teh Karin, terima kasih Rifa. Apalagi untuk orang-orang yang seperti kita yang emang ranahnya di publik seperti ini. Nggak sangat cibiran atau apapun itu, komentar dan segala macam tuh sangat dekat buat kita. Itu cukup mengusik ya. Kadang ya, sometimes. Kadang, karena kadang ada komentar orang-orang yang saking jahatnya, gue tuh kadang suka mikir, kok bisa ya orang kepikiran this kind of insult gitu loh, kayak gitu. Tapi di antara yang menguatkan aku adalah, kalau nggak salah, aku lupa siapa yang ngomong gini ya. Tapi intinya jalan dakwah adalah jalan dimana Rasulullah tuh dilempari kotoran. Rasulullah tuh yang waktu perang Uhud yang ketusuk sampai darahnya tembus ke gigi, yang ketusuk pecahan helm itu. Terus tempat Nabi Ibrahim dibakar, tempat Nabi Yusuf dibuang sama keluarganya karena pelecehan, tempat Nabi Musa harus ngadepin ayahnya yang tukang jagal bayi itu. Maksudnya kayak kalau nabi-nabi aja tuh jalannya sesulit itu gitu loh. Masa gue menempuh jalan yang sama tapi gue berharap jalannya ada karpet merah tuh gak mungkin. Kayak ya dihujat doang apa sih dibandingkan apa yang beliau-beliau ini alami gitu loh. Gitu. Jadi ya berharap dakwah akan selalu mudah dan bersih dari caci maki orang lain itu utopia sih. Gak mungkin. Iya gak usah milih jalan ini. Kalau pengen bunga-bunga bertebaran instead of duri-duri, onak, penuh luka dan air mata. Enggak. Itu ada. Tapi it's not always the case. It's not always ya. Mostly justru selalu ada yang memeluk kok. Iya. Malah aku ngerasa itu tuh sangat sedikit loh. Hujatan itu tuh sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang aku raih. Dan itu diantara yang bikin aku happy adalah ya aku menemukan teman-teman aku yang merasakan hal yang sama itu. Dan akhirnya mereka kayak, aku tuh happy banget, jujur happy banget. Semoga ini bukan ria ya. Aku happy banget ketika ada orang-orang yang mengaku kalau akhirnya mereka bisa lebih lega dan lebih ikhlas setelah mereka melihat konten-konten aku gitu. Aku merasa kayak, wah closing nih pahalanya gitu loh. Dia orang marketing by the way. Makanya dia menggunakan kata-kata closing. Dia orang marketing guys. I mean maksudnya kita konten kan kita bikin temani. Itu kan biar pahalanya apa ya? Closing pahala. Iya kan biar invest pahalanya tuh yang terus mengalir sampai kita udah meninggal gitu loh. Jadi kayak revenue-nya tuh ada terus kan pahalanya. Ya itu kan. Jariahnya ya. Iya berarti kayak nih itu kayak aku rasa closing nih pahalanya. Doi orang marketing. Marketing di Odelia Hijab. Betul. Ini yang dipakai nih Odelia. Iya nih beli ya. Kerudung, gamis. Cakep kan? Ya minggu depan mungkin aku juga akan pakai. Asik. Amin. Rifa, mungkin one last thing, anything you wanna say for them, untuk orang teman-teman di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama dengan Rifa? Yang aku mau ini deh, Rifa bilang Rifa sudah ikhlas, tapi bukan berarti tidak pernah menangis lagi, bukan berarti tidak pernah merasa sedih, kecewa atau apapun itu. Tapi Rifa sudah meyakini bahwa oh yeah, this is my destiny. Ya nggak ada cara lain selain ikhlas dan menerima segala takdirnya, berharap pahala dari sini gitu kan. Iya. Apa yang mau Rifa samain buat teman-teman? Mungkin ini kali ya, perjalanan menuju ikhlas itu bisa digambarkan mungkin kayak naik gunung. Nah tapi kalau gunung yang ada di dunia nyata itu tidak seperti gunung Teletubbies. Kalau gunung Teletubbies itu kayak gimana sih, kan bentuknya cuman muik gitu doang, melengkung, mulus, atasnya itu rumput sintetis, terus nggak terlalu tinggi. Sedangkan gunung di dunia nyata itu jalannya tidak selalu menanjak gitu untuk menuju ikhlas itu. Tapi naik gunung di dunia nyata, pertama jauh perjalanannya, kedua terjal, dan bisa jadi ada naik dulu, ada harus lewatin lembah dulu, harus belok-belok dulu, nyasar dulu lah, kehujanan dulu lah, dan ya it's okay gitu loh. Jadi perjalanan kita menuju ikhlas itu tidak berhenti saat kita hidup.
Dan Allah tuh nggak meminta kita untuk berhasil gitu loh. Allah tuh hanya meminta kita untuk mencoba. Kan ketika ya Allah kan mengajak kita kepada jalannya ya. Yang perlu kita perhatikan adalah Allah tuh nggak pernah minta kita untuk nyampe di tujuan. Allah tuh hanya meminta kita menempuh jalan ini. Dan setiap orang tuh kayak punya jalannya masing-masing, punya jarak tempuhnya masing-masing gitu loh. Yang penting kita memastikan kita wafat dalam keadaan mencoba, wafat dalam keadaan kita ada di jalan itu aja gitu. Mau itu kita lagi nangis-nangis mengeluh, tapi selama kita tetap berpegang sama Allah, maka ya kamu berhasil gitu loh. Gitu aja sih mungkin. Semangat ya teman-teman. Masya Allah Diva, thank you so much. It means the world to me. It means the world to me too. Most for me. Sangat. Aku tidak mengalami sedip seperti yang Rifa alami, tapi but at the end of the day, setiap anak pasti akan kembali untuk memberikan yang terbaik pada orang tuanya, dan ternyata it's not a simple thing. But thank you for whatever you say today. It means the world to me. Literally means the world to me. Dan semoga juga buat teman-teman yang lain semangat terus. Insya Allah ada yang baik ya dari yang kita sampaikan hari ini. Yang salahnya pasti dari Nabila, yang baiknya dari Allah insya Allah. Terima kasih Rifa. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.